dengan kebutuhan pasar luar negeri. Nah, itu yang kemudian akhirnya di dalam negeri ini menjadi informasi resmi yang beredar, baik itu dari Kementerian Perhubungan, baik itu dari asosiasi konsorsium manning agency begitu, itu menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja pelaut kita bukan over ya, tetapi sudah memenuhi kebutuhan gitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita bicara peluang, nyatanya di luar negeri itu selalu muncul data bahwa jumlah pelaut, dan kita ini Indonesia kan termasuk yang 3 tertinggi untuk jumlah pelaut luar negeri. Nomor satunya Filipina masih. Artinya berarti pelaut-pelaut Filipina itu masih lebih bisa diterima di pasar luar negeri. Ya, tentu kasusnya adalah di bahasa, kemudian di homesick, itu yang menjadi masalah gitu. Kalau soal kemampuan, soal kompetensi, pelaut Indonesia itu bisa bersaing, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang akan menayangkan secara serial perguruan tinggi swasta yang baru saja mendapat anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 6. Saya sudah bertanya kepada Kepala LLDikti Jawa Tengah bahwa 9 perguruan tinggi swasta ini merupakan potret yang mewakili kinerja terbaik dari perguruan-perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah. Jadi salah satu dari 9 PTS tersebut adalah Politeknik Bumi Akpelni Semarang. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Politeknik Bumi Akpelni, Kapten Cahya Fajar Budi Haryanto, Magister Maritim, mudah-mudahan saya benar, dan MSI. Apa kabar Pak Cahya? Iya, Pak Bambang, selamat pagi, kabar baik, terima kasih sudah di kesempatan. Pertama, saya tentu harus mengucapkan selamat akan prestasi yang dicapai oleh Politeknik Bumi Akpelni, 1 dari 9 yang dinyatakan sebagai terbaik, mendapatkan anugerah MBKM, Anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan bagi yang belum kenal atau apa yang ingin tahu bagaimana sejarah Politeknik Bumi Akpelni ini yang sebenarnya merupakan pengembangan dari Akpelni yang sudah ada sejak tahun 64 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, berarti sudah lama sekali. Mengapa berubah jadi Politeknik dan mengapa ada tambahan nama Bumi? Silakan, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Bambang yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, untuk sharing, dan ya betul, bagaimana tadi disampaikan bahwa Politeknik Bumi Akpelni semula bernama Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau disingkat Akpelni. Di tahun 1964, tepatnya 17 September, kami berdiri, kemudian waktu berlalu dan mungkin banyak yang kalau masyarakat Semarang dan Jawa Tengah mungkin mengenal dulu kampusnya ada di Bulu, di dekat dengan TNI, ya gitu. Itu kampus lama, kemudian tahun 95 mulai proses untuk perpindahan ke tempat yang sekarang, ke kampus yang sekarang di Sampangan, di Bendendur, bersama dengan beberapa kampus di sana, dan juga LLDikti, dekat dengan LLDikti posisi kami sekarang.
tahun 96 perpindahan, kemudian dalam perkembangannya kami kan menyelenggarakan 3 program studi, nautika, teknika, dan ketata laksanaan pelayaran niaga dan pelabuhan yang semuanya fokus di kemaritiman. Kemudian di tahun 2017-2018 kami mulai berpikir bahwa tidak mungkin kalau terus begini gitu ya. Sejak usia 50 tahun pada waktu itu kami mengundang Pak Gubernur waktu itu Pak Ganjar untuk menjadi inspektur upacara di ulang tahun emas. Dia sudah menyampaikan harus berkembang, harus menambah program studi, harus berubah menjadi perguruan tinggi yang lebih baik, sehingga itu melecut kami untuk kami berubah menjadi politeknik. Kenapa politeknik yang dipilih? Karena memang kami mau fokus di bidang vokasi. Jadi perguruan tinggi itu kan ada akademik dan vokasi. Karena kami sudah akademik, sudah dari akademi ya jalurnya kemudian ke politeknik supaya pendidikannya fokus di vokasi. Dan kemudian selipan kata bumi itu sebetulnya awalnya pengennya tidak pakai Pak. Awalnya pengennya politeknik apel nih gitulah. Tapi ternyata dengan peraturan pemerintah yang terbaru tidak boleh menggunakan nama kampus yang lama langsung di belakang bentuknya. Jadi ini kan bentuknya kan politeknik untuk perguruan tingginya. Kalau langsung politeknik apel itu kesannya seperti politeknik akademi. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga kami konsultasi ke LLDikti. Pada waktu itu masih Pak DIP, Pak Kepala masih di sana. Kemudian beliau sering melintas di depan kampus. Nah di kampus kami itu kami kan punya tagline Bumi Bendan. Itu Bumi Bendan. Nah, beliau sering lewat lalu melihat tulisan merah itu di depan kampus itu. Itu kan ada namanya Bumi Bendan, jadi politeknik Bumi Bendan gitu toh. Nah, lalu kami coba sampaikan, oh kalau gitu buminya diambil. Lalu kemudian Neng ya nggak hanya sekedar gitu, mesti ada filosofinya apa kok pakai bumi, sehingga kami menyampaikan saat itu ya kami pengen tidak hanya di maritim saja deh Pak, memang akan bergerak nantinya dalam perkembangannya juga tidak hanya di laut tapi juga mengarah ke logistik, ke pelabuhan ya masih di sekitar maritim tapi menyentuh juga daratnya, artinya sudah tidak hanya di satu sektor khusus tapi nanti hulu ke hilir kita bisa ikut berkiprah menghasilkan lulusan yang bisa digunakan masyarakat di dunia kemaritiman mulai dari logistik sehingga kemudian menyelipkan kata bumi merupakan kekhasan yang kemudian menjadi nama baru bagi kita politeknik ini apel begitu Pak. Demi peternakan karangan berkarya untuk negara cerdaskan bangsa maju mahasiswa amalkan Pancasila dan langkahmu menuju. Ya, nah sebagai PTS yang sudah sangat begitu lama, alumni pasti sudah banyak sekali dan sudah mengabdi di mana-mana gitu kira-kira seperti apa? Alumni kami itu kalau secara jumlah sudah sekitar 7.000-an Pak. Nanti dengan wisudawan kami yang kami akan wisuda nanti di tanggal 18 September itu 8.200. Jadi kalau ini kan nanti wisuda sekitar 537, sekitar 8.000-an. Dan memang alumni kami sudah banyak di berbagai sektor, mulai dari yang sesuai dengan bidang keilmuan, katakanlah yang berlayar, berarti kalau yang nautika dan teknika di kapal-kapal niaga, itu yang paling fokus utama. Kalau yang ketata laksanaan pelayaran niaga banyak di perusahaan pelayaran, kemudian di instansi-instansi pelabuhan. Nah, kalau yang nautik teknik yang sudah lama berlayar, saat ini sudah banyak yang di pemerintahan. Beberapa mereka, kami ada grup misalnya PNS Kementerian Perhubungan, nah, karena memang mereka yang berkiprah di Kementerian Perhubungan itu cukup banyak karena mulai dari Direktorat Jenderal sampai dengan di operasional di KSOP sampai ke teknis gitu. Kemudian di TNI Polri beberapa juga ada yang kemudian setelah lulus ada menempuh jalur. Kalau dulu waktu masih D3 itu bisa ke perwira, sekarang dengan D3 ini hanya bisa ke bintara, makanya kami juga sedang berprogres untuk ke D4 supaya nanti bisa meneruskan karir beberapa alumni yang sudah di TNI Polri. Kemudian beberapa ada yang memang juga berwirausaha. Salah satunya ya ini yang background saya kapal ini, beliau Bapak Haji Sunarto ini sudah menjadi pemilik sebuah perusahaan pelayaran, kurang lebih ada sekitar 40 kapalnya sekarang. Ini beberapa profil alumni kami. Ya.
Luar biasa, Pak. Nah, sekarang mungkin bisa uraikan satu persatu. Itu kalau di kapal berarti paling tinggi kapten ya pangkatnya, artinya yang memimpin kapal itu. Ya. Nah, itu Kalau karir, ya. Maksud saya sudah berapa banyak yang bisa jadi kapten. Nah, kemudian yang di PNS itu apa yang tertinggi di jajaran perhubungan. Kemudian yang di TNI Polri apa yang tertinggi. Tadi yang di swasta ada Pak Haji Sunarto ini ya. Oke. Kalau yang di kapal memang kalau baru lulus kan mereka akan berprogres ya, berkarir dari mulai mualim atau officer junior gitu, mualim 3 kalau kita menyebutnya di kapal, kemudian mualim 2, mualim 1 sampai dengan captain. Kemudian kalau yang di teknika, yang di jurusan mesin itu mulai dari masinis junior atau biasanya kalau di kapal tergantung ukurannya, ada yang masinis 4, ada yang masinis 3, 2, 1, kemudian chief engineer gitu. Secara jumlah statistika sih kami belum punya data valid ya Bapak, karena mungkin nanti kami harus confirm dengan dari teman-teman dari Korps Alumni AKPLNI yang punya data valid tentang jumlah secara detail berapa yang sudah menjadi nakoda. Karena begini, ada kayak misalnya saya dulu ya, ketika berlayar dengan ijazah ANJ 3 sudah berkesempatan menjadi nakoda di atas kapal yang ukurannya kecil gitu kan. Karena ini sangat erat kaitannya dengan ijazah dan ukuran kapal, sehingga mungkin agak susah menghitung dalam persentase. Kalau persentase mungkin bisa diperkirakan sekitar 30-40%, karena kita sudah cukup lama alumni kita, dan beberapa yang dari ex kapten itu sekarang sudah di darat, sudah memimpin manajer teknik yang dari mesin, kalau yang dari nautis sudah manajer nautika, manajer safety, manajer crewing begitu di perusahaan. Kalau yang TNI Polri itu memang kalau kita lihat pangkat mungkin beberapa sudah Kombes Pol kemarin yang belum lama kami ketemu. Kemudian kalau yang di TNI kemarin beberapa yang hadir pada waktu pertemuan alumni itu sudah Letnan Kolonel begitu. Kalau untuk kepangkatan, kalau posisi saya tidak hafal persis mereka penempatan penugasan begitu. Tapi yang paling banyak memang kalau kepolisian di Polairut, kalau yang di TNI memang lebih banyak mengabdinya di TNI Angkatan Laut karena matranya sesuai dengan matranya di laut. Kalau yang di perhubungan yang pernah mungkin di masyarakat mungkin familiar dengan almarhum Kapten Arso Martopo, itu angkatan kita yang pernah menjadi tertinggi di Kementerian Perhubungan di beberapa posisi karena beliau pernah menjadi direktur juga di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Kalau yang direktur Politeknik setinggi selevel itu cukup banyak Bapak. Pernah satu masa di mana hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia itu dikepalai justru oleh alumni AKPLNI. Pada waktu itu hampir bersamaan ada Kapten Joko Subandrio, Kapten Arso Martopo, Kapten Turiman Wijaya, Kapten Ahmad Sulistyo. 4 alumni kita itu memimpin 4 perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi negeri Kementerian Perhubungan. Itu Politeknik atau apa? Yang di Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran, kemudian di PP3IP Sunter di Jakarta, kemudian di Makassar ada PIP dan Barombong itu semacam balai diklat di Barombong. Kalau yang mungkin agak tinggi, paling tinggi mungkin menurut kami Kapten Sri Untung yang pernah menjadi Ses Dirjen Bapak, Ses Dirjen Kementerian Perhubungan. Kemudian pernah juga di KNKT, pernah juga, dan saat ini ada yang sedang di KNKT, masih ada penerusnya. Kemudian di kantor Sabandar Surabaya, beliau di Surabaya juga pernah. Nah, dan sudah banyak regenerasinya kalau di KSO. Ya. Demi pertenakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Ya. Luar biasa ya. Mungkin ini termasuk AKPLNI ini termasuk yang tua ya, yang lama gitu. Oke, betul Pak. Kami mungkin kalau akademi yang punya nautika
tertua. Kalau teman-teman yang lain mungkin buka awalnya dengan jurusan tata laksana gitu, sehingga usianya mungkin lebih tua dari kami. Tapi kalau yang buka langsung nautika dan teknika, Akmeli yang paling tua. Artinya yang langsung teknik perkapalan ya? Ya, betul. Ya, baik. Nah, sekarang LL Dikti memberi anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ini apa yang mendapat perhatian atau apresiasi dari LL Dikti di Politeknik Bumi Akpelni ini? Ya, kalau penghargaan MBKM itu awalnya kami dinominasikan untuk MBKM itu dilihat dari 8 indikator kinerja utama. Nah, 8 indikator kinerja utama itu pada awalnya saat penominasian itu kami ada di indikator kinerja utama yang kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Gitu. Tapi kemudian pada saat berproses akhirnya justru diminta untuk melaporkan keseluruhan, 8-8-nya dilaporkan melalui sistemnya di LLDT, sehingga kemudian dilakukan perhitungan kembali, lalu munculnya kategori malah jadinya, kategori politeknik dan sekolah tinggi. Jadi 8 itu yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Tentu kami harus menyajikan data ke LLDT, berapa yang lulus langsung bekerja atau masa tunggunya kurang dari 3 bulan, kemudian bekerjanya dengan penghasilan pertama berapa, itu yang harus dilaporkan. Kemudian yang melanjutkan studi gitu ya, yang melanjutkan studi, lalu yang berwirausaha itu lulusan mendapat pekerjaan yang layak, kami sajikan data itu. Kemudian yang poin besarnya memang di mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. MBKM pada prinsipnya kan ingin memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa, dalam hal ini kalau kami menyebut Taruna, untuk menempuh pembelajaran, mendapatkan keilmuan, tidak hanya berada di dalam kelas. Ya. Gitu. Ada kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di perusahaan atau di industri melalui program-program magang. Nah, kami sebetulnya sebelum ada MBKM, jauh sebelum ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, memang sudah melaksanakan magang ini karena ada istilah yang di tempat kami namanya Prada atau praktek darat dan praktek laut. Praktek darat itu 1 semester, praktek laut itu 2 semester. Jadi kebebasan untuk menempuh studi 3 semester di luar perguruan tinggi itu sudah lama kami lakukan. Jadi tinggal kami kemarin menyajikan datanya, mana perusahaan yang bekerja sama dengan kita, anak-anak sekarang ada berapa yang sedang di perusahaan, dan kalau kami yang di Nautika dan Teknika itu praktek daratnya di semester 5, sambil mereka melaksanakan ujian untuk praktek lautnya. Kemudian praktek laut di semester 6 dan 7, pulang mereka ujian. Nah, itu yang poin kedua, ditambah lagi beberapa mahasiswa yang melaksanakan proyek desa dan proyek kemanusiaan. Proyek desa itu seperti kita melaksanakan bakti masyarakat. Kalau kami kemarin memang kami punya beberapa desa binaan. Kami ada di Temanggung, kemudian di Kendal, Demak, di Pati, kemudian di Semarang sendiri juga di Tambak Lorok. Kami laksanakan 2 proyek ini di sana, proyek kemanusiaan dan proyek desa. Kalau yang desa itu sifatnya pengembangan, kalau kemanusiaan biasanya lebih ke penanggulangan dan tindakan pasca bencana, biasanya seperti itu. Nah, kemudian masih ada indikator yang lain seperti dosen berkegiatan di luar kampus. Ini kita dorong untuk teman-teman dosen melaksanakan tridharma di luar kampus. Ini juga datanya kami sampaikan, beberapa teman dosen yang menjadi pembicara di seminar-seminar, kemudian melaksanakan pengabdian bersama dengan kampus lain. Ada juga yang masih aktif di industri. Jadi ada beberapa dosen yang menjadi konsultan bagi perusahaan atau melaksanakan bekerja di perusahaan di luar jam kerja kampus begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, praktisi mengajar di dalam kampus ini spesial karena kami punya rekognisi pembelajaran lampau dari kementerian dan beberapa dosen praktisi itu mengajar di kampus kami. Kemudian yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat untuk mendapat rekognisi, jadi diakui begitu. Nah, ini beberapa dosen sudah mempunyai haki gitu ya, hak atas kekayaan intelektual, atas karya-karya yang dihasilkan, itu kemudian
digunakan oleh masyarakat. Beberapa misalnya katakanlah tulisan buku dari dosen sudah menjadi digunakan di perguruan tinggi yang lain begitu ya. Kemudian yang keenam ada kerjasama dengan mitra kelas dunia. Jadi ada beberapa perguruan tinggi internasional yang sudah bekerja sama dengan kami. Kami kemarin ikut dengan APTC untuk menandatangani bersama di Huazhu Chalam Praktik University di Thailand. Kemudian ada Huayan Vocational College itu dari China ya. Kemudian juga beberapa yang perusahaan internasional, perusahaan yang memang dari luar maupun perusahaan Indonesia yang mengoperasikan kapalnya ke luar negeri. Ada beberapa perusahaan, kalau saya boleh sebut ada BSM, ada Samudra Indonesia, kemudian Gurita Lintas Samudra, Bellships, gitu. Kemudian NYK yang paling baru bersama dengan kami, dan beberapa perusahaan lain yang mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kemudian yang ketujuh, kelas kolaboratif dan partisipatif. Memang kelas kami itu bukan seperti kuliah reguler di kelas begitu ya. Jadi banyak di simulator, banyak di laboratorium, di bengkel, di lapangan begitu, sehingga anak-anak lebih banyak melakukan case method, melakukan case project begitu. Yang terakhir program studi internasional. Kami punya 2 program studi nautika dan teknika. Memang belum statusnya terakreditasi internasional berdasarkan daftar dari BNPT, tapi 2 prodi ini memiliki approval dari Kementerian Perhubungan yang auditnya dilaksanakan berdasarkan STCW 1978 amandemen 2010, sehingga ini statusnya sudah bisa melaksanakan ujian profesi keahlian pelaut, dan ini levelnya internasional, sertifikatnya juga 2 bahasa, sehingga lulusan kami bisa kemanapun begitu. Itu 8 indikator yang kami laporkan kepada LPD yang kemudian memberikan kami reward anugerah yang terbaik kedua untuk politeknik dan sekolah tinggi, Pak. Demi pertenakan keamanan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Iya, Politeknik Bumi Akpel ini kan karena apa ya, kelanjutan dari Akpel ini, lulusannya sudah banyak, sehingga pasti tidak kesulitan untuk mencari tempat magang untuk mahasiswa ya. Yes. Iya. Kalau untuk tempat magang, ya kami memang bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Jadi satu memang betul networking dengan alumni itu sangat kuat, Bapak, sehingga lulusan kami yang banyak memang membantu kami untuk bisa berkomunikasi, membangun jejaring dengan perusahaan. Ya, selain yang berbantuan alumni, kami juga tetap menjalin, meskipun di perusahaan itu sudah ada alumni, kami tetap berusaha ya dengan menunjukkan kualitas kami, menunjukkan mutu dari anak-anak kami, mulai dari dicoba biasanya, Pak. Dicoba satu dulu, wah, ternyata baik, baru ditambah lagi dan seterusnya. Sehingga memang setiap tahun kami menyalurkan hampir 500 taruna untuk praktek magang di perusahaan. Rata-rata satu perusahaan itu bisa menerima 3-4 gitu. Kalau yang perusahaan besar dengan banyak divisi, untuk yang magang di daratnya itu bisa sampai 8 anak, tapi terpecah di beberapa divisi. Kalau yang di kapal bahkan ada satu perusahaan yang menerima setiap tahun dari anak-anak kami itu 80, kurang lebih 80 taruna itu diserap langsung di satu perusahaan. Jadi itu sangat membantu kami untuk penyaluran magangnya. Ya. Nah, di situ juga dipantau mengenai masa tunggu setelah lulus itu. Nah, itu rata-rata berapa masa tunggu di Akpel Bumi ini? Ya, kalau yang terakhir untuk akreditasi kami yang terakhir itu kami laporkan 2,8 bulan nih, Pak. Jadi tidak sampai 3 bulan anak-anak itu sudah mendapatkan pekerjaan. Kalau yang di darat bahkan yang di jurusan tata laksana, tren 4 tahun terakhir ini justru trennya terbalik. Anak-anak itu sudah pada saat magang, mereka itu sudah dipesan sama perusahaannya, nanti kalau sudah selesai kembali ke sini begitu. Kadang-kadang mereka begitu kembali ke kampus untuk ujian tugas akhir, skripsi selesai, terus akhirnya mereka kembali lagi ke perusahaan, malah ketika wisuda kami yang harus membuatkan izin
Oh, minta izin anaknya bisa dibuatkan surat izin karena katanya kok mau wisuda, terus ya itu malah kami yang minta izin ke perusahaan. Itu yang di tata laksana trennya sudah seperti itu. ya. Kalau yang di perusahaan pelayaran ya demikian, memang rata-rata kembali ke perusahaan karena memang pada waktu kadetnya sudah ada record yang baik sehingga tinggal masuk masa training ya kurang lebih 3 bulan kan masa trainingnya itu, sehingga kalau di rata-rata keseluruhan terakhir data kami itu 2,8 bulan. Memang ada yang lebih sedikit, ada yang sangat cepat begitu. Ya. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Kalau mengenai gaji, Pak, itu yang dipantau berapa lulusan politeknik itu bisa menerima kira-kira? Oke, sangat variatif Bapak, karena ada yang bekerja di darat, ada yang di laut gitu ya, dan memang gaji itu sebenarnya kalau di laut sudah ada standar, teman dari IPF, dari asosiasi sudah menetapkan standar, cuman memang kemampuan perusahaan tentu akan sangat mempengaruhi. Kalau dari data statistik itu yang kami terima, kalau yang di darat pasti minimal sudah UMK. Sekarang itu sudah tidak ada yang di bawah UMK, Pak. Teman-teman kemarin yang mengisi angket kebetulan kan bukan minggu depan mau sudah beberapa sudah ada yang mengisi karena sudah bekerja, sudah bisa mengisi. Biasanya kami punya tracer study itu untuk 1 tahun, jadi 1 tahun setelah lulus kami buka untuk lulusan itu bisa mengisi, yaitu mulai dari yang terendah di UMK, kemudian kalau yang di kapal ya saya menyebutnya rata-rata karena ada yang masih standar di Indonesia, ada yang flyer ke luar negeri, tapi kita ambil rata-rata mungkin sekitar 7-8 juta. Kalau yang land Asia lah ya, Indonesia Asia. Kalau yang di luar negeri karena pakai US bisa di 1.500 atau 1.800 kalau mau Alim 3 yang baru lulus itu. 1.500 sampai 1.800 US ya? Ya, untuk yang kapal-kapal flyer keluar. Kalau bahkan kemarin yang belum lama menyampaikan kalau yang menjadi kadet itu yang praktek laut saja ada yang sudah mendapat uang saku, karena ya sifatnya uang saku ya kalau kadet itu 600 US itu uang saku kadet. Kemudian first officer-nya ketika jadi officer pertama kali itu 2.200, cuman ya itu tadi 1.500 sampai 1.800 adalah angka rata-rata karena ada yang hanya 1.000, ada yang sampai dengan 2.200 begitu. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Ya. Kalau peluangnya lebih banyak mana? Yang kerja di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau peluang sebetulnya ya, kalau kita bicara peluang dunia pelayaran, itu di luar negeri peluangnya sangat besar. Karena kalau kita lihat data dari BIMCO, itu sebetulnya setiap tahun kebutuhan pelaut itu masih sangat besar. Hanya memang permasalahan pendidikan kepelautan di Indonesia, termasuk kami sendiri mengevaluasi diri, itu kadang kita tidak mencetak sesuai dengan kebutuhan pasar luar negeri. Nah, itu yang kemudian akhirnya di dalam negeri ini menjadi informasi resmi yang beredar, baik itu dari Kementerian Perhubungan, baik itu dari asosiasi konsorsium manning agency begitu, itu menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja pelaut kita bukan over ya, tetapi sudah memenuhi kebutuhan gitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita bicara peluang, nyatanya di luar negeri itu selalu muncul data bahwa jumlah pelaut kan kita ini Indonesia kan termasuk yang 3 tertinggi untuk jumlah pelaut luar negeri. Nomor 1-nya Filipina masih. Artinya berarti pelaut-pelaut Filipina itu masih lebih bisa diterima di pasar luar negeri. Ya, tentu kasusnya adalah di bahasa, kemudian di homesick, itu yang menjadi masalah gitu. Kalau soal kemampuan, soal kompetensi, pelaut Indonesia itu bisa bersaing, Pak. Kami yakin bisa bersaing. Jadi 3 besar tadi Filipina, Indonesia, satu lagi mana, Pak? Saya mungkin harus buka data ya. Tetapi kita itu kalau nggak di nomor 2, nomor 3 karena memang yang banyak itu kan memang sekarang dari daerah Asia ini, karena orang-orang Eropa itu sudah mulai tidak
mau banyak lagi yang berlayar, Pak. Gitu. Saya pernah beberapa kali kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu, bahkan sekolah-sekolah maritim itu sudah tidak seperti kayak kita pakai seragam, pakai jadi taruna begitu ya. Mereka lebih banyak melakukan riset-riset keilmuan kemaritimannya dibandingkan dengan untuk menjadi pelautnya. Ya mereka bilang ke laut gaji segini, di darat jadi peneliti juga sudah segini ya. Kalau di Indonesia kan peneliti masih kalah sama pelaut, Pak. Ya. Ya, itu untuk kapal apa? Kapal ikan, kapal barang, atau kapal penumpang? Kapal niaga, memang kapal-kapal niaga seperti kontainer, kapal tanker, kapal kargo, curah, gitu. Kalau untuk kapal pesiar, memang yang cruise begitu, memang masih belum banyak perwira kita yang ke sana. Kalau tenaga pelautnya banyak sekali, Pak. Kita pernah kemarin terheran-heran dengan saya lupa, Costa Concordia ya, yang miring itu ternyata 200 lebih kan itu ABK-nya orang Indonesia, tapi di bagian rating ya, di catering department dan seterusnya. Nah, kalau yang kayak kami ini kan kami mencetak yang perwira, gitu. Misalnya kan jadi perwira itu yang untuk di cruise ship memang masih sangat sedikit, kami sangat sedikit, mungkin masih sangat terbatas, dan kalau ada yang bisa tembus ke cruise ship itu sangat luar biasa. Paling kalau di passenger ship-nya ya di Pelni dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia banyak. Nah, kalau pengalaman Pak Cahya sendiri gimana dulu? Setelah lulus kemudian sampai menjadi kapten, kemudian akhirnya kembali ke darat lagi, seperti apa? Oke, saya mulai berlayar itu 2003 sebagai kadet. Sampai dengan 2004, 1 tahun kemudian saya ujian profesi, kemudian saya berlayar pertama kali kembali ke perusahaan saya magang, jadi saya pegang ijazah bulan September, kemudian bulan November saya sudah on board itu di 2004. Gitu. Kemudian saya berlayar sesuai dengan persyaratan, saya harus berlayar minimal 3 tahun untuk bisa ambil kelas yang di atasnya. Jadi lulusan Akpel ini termasuk saat ini Politeknik Akpel itu kalau lulus ijazah profesinya adalah kelas 3 level kelasnya. Kalau di pelayaran kita mengenal kelas 1 sampai 5. Nah, kita lulusannya langsung kelas 3. Kalau yang dari SMK itu kelas 4. Nah, lalu setelah saya lulus dengan kelas 3 saya berlayar, saya ambil kelas 2 di Semarang. Kemudian saya layar lagi, lalu 3 tahun lagi kemudian melanjutkan ANT 1-nya di Jakarta, di BP3IP Sunter di Podomoro, ambil kelas 1 2011. Lalu saya mulai bergabung di Akpel ini 2012 gitu ya. Memang kalau kita bicara apa ya Pak ya, dinamika di laut dan di darat sebetulnya semua ada plus minusnya begitu ya, plus minusnya. Kalau apa yang bisa kita bawa mungkin ya gitu, kalau dari laut ke darat mungkin lebih ke kalau secara skill, secara kemampuan ya itu kan keterampilan yang sangat spesifik sebetulnya. Menavigasikan kapal, bawa kapal itu spesifik. Tapi hal-hal yang bisa kita terapkan di darat misalnya seperti pengambilan keputusan, soft skill seperti itu yang bisa kita pakai ketika kita dari laut ke darat. Pengambilan keputusan, kemudian bekerja sama dalam tim, gitu ya, kemudian ketepatan waktu, hal-hal seperti itu yang di kapal sangat dibutuhkan. Ketika kita bicara pelayaran niaga, bicaranya nggak boleh meleset, bahkan hitungan time charter itu bisa by minute itu apa dendanya, sehingga kita harus sangat tepat waktu. Gitu. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Baik, Pak Cahya, ternyata menarik sekali pengalaman baik sebagai profesional maupun sebagai pengelola perguruan tinggi gitu ya. Tapi waktu kita terbatas. Nah,
sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang kemaritiman dan yang peluang kerjanya masih sangat besar, terutama di luar negeri, apa yang diharapkan dari Politeknik Bumi Akpel ini, misalnya pada pemerintah misalnya harus mengharapkan fasilitas apa, kemudian mahasiswanya harus seperti apa, alumninya harus seperti apa. Nah, masyarakat terutama yang akan masuk ke Politeknik Bumi Akpel ini seperti apa? Mau silakan, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi kepada pemerintah tentu kami berharap banyak dukungan, Pak, karena sebagai perguruan tinggi swasta itu seringkali meskipun tidak selalu tapi masih ada stigma di masyarakat negeri swasta gitu ya. Meskipun pemerintah dalam hal ini kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengedepankan akreditasi sebagai status perguruan tinggi, tidak lagi negeri dan swasta. Tetapi memang ya stigma itu masih muncul, terutama di Kementerian Perhubungan misalnya dalam hal ini. Ya, banyak hal-hal yang mungkin masih belum bisa kita lakukan secara independen. Jadi seolah-olah masih sekolah swasta belum boleh melakukan ini secara mandiri, begitu, sehingga harus masih kalau zaman dulu kita mengenal istilah menginduk gitu ya, atau melakukan dengan model kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi itu mungkin peluang atau kesempatan untuk kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang mungkin selama ini dibatasi, itu yang perlu kita minta untuk dibuka. Makanya kemarin ada istilah kampus merdeka, itu menurut saya sesuatu yang sangat baik ya, kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kita keleluasaan, kemerdekaan untuk kita banyak melakukan kemandirian, tidak terlalu banyak. Aturan pokoknya tetap harus ada, boleh, ya kita akan tetap mengikuti, tetapi tidak kaku begitu pada satu aturan yang kemudian justru membuat kita sulit berkembang sendiri. Yang kadang-kadang aturan pemerintah saling bersinggungan. Kami kan berada di dua kementerian ini, Pak. Jadi agak sulit kadang-kadang mensinkronkan punya bapak dua ini. Yeah. Karena yang satu dan yang lain punya standar berbeda. Kemudian kepada para taruna, para mahasiswa yang saat ini masih kuliah, tentu harapannya dimanapun ya, tentu tidak hanya di Politeknik Akpel ini dan seluruh mahasiswa, Indonesia masa kini, masa depan ada di tangan para mahasiswa tentu sebagai generasi muda, sehingga harapannya belajar sesuai dengan bidang studi yang terbaik, menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depan. Tentu ada tantangan, tentu ada hambatan, termasuk kalau kadang-kadang di Politeknik Akpel itu kadang dari awal gitu pembinaan fisik mental sudah menyerah duluan. Nah, padahal semangat juang ini yang penting. Nanti soal pinter ya, soal terampil kita bisa asah gitu ya, kita bisa pelajari. Tapi soal daya juang, soal spirit itu yang penting menurut saya bagi anak-anak generasi muda sekarang. Nggak boleh bawa HP seminggu sudah galaunya bukan main, Pak, sekarang ini. Ya, kepada masyarakat kami berharap tidak ada kekhawatiran tentang perguruan tinggi pelayaran. Tentu masih ada. Kita belum lama loh, Pak, sebelum saya rekaman ini ada kejadian kan di salah satu perguruan tinggi kita yang terjadi bullying lah semacam itu. Yeah. Kita dari manajemen, dari pimpinan sudah sangat mengusahakan dan hari-hari ini sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi yang pada waktu itulah saya sebutnya zaman jahiliyah lah gitu ya. Sekarang kita sudah lebih menekankan humanisme, kita pakai kakak dan adik asuh, tidak pakai senior-junior lagi gitu ya. Kehidupan kita lebih kita fokuskan pada kompetensi, pada skill, pada karakter, sehingga pembinaan-pembinaan itu sudah mulai kita jaga, kita arahkan supaya masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya, karena masih banyak yang ragu-ragu begitu, apalagi kalau yang sudah anak tunggal gitu ya, kuliah jauh di asrama, nanti bekerja juga berlayar lagi. Jadi tidak ada gojolokan gitu, Pak ya? Ya, gojolokannya sudah kita ukur, Pak, karena kami sudah melibatkan dari TNI AL dan kepolisian untuk pembinaan karakter di kampus, sehingga tidak senior ke junior begitu. Ya, sudah ukurannya atau takarannya sudah diatur. Ya, kepada teman-teman alumni, kami harapkan jejaring, kerjasama, networking tetap kita jalin. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman alumni untuk bisa segera masuk ke banyak sektor, banyak lini, karena bagaimanapun juga kalau kita terus-terusan di laut, ya terutama yang di laut ya, lama di kapal, sampai kapten sekalipun kawakan, tetap tidak akan bisa menjadi penentu atau pengambil kebijakan kalau tidak turun ke darat. Gitu ya. Sementara bekerja di darat dibatasi usia, sehingga harus segera turun ke darat untuk bisa menjadi pengambil kebijakan, sehingga
dunia maritim hari ini banyak diambil kebijakannya oleh bukan orang laut. Mereka yang tidak punya background laut mengambil kebijakan-kebijakan tentang maritim yang aneh banget menurut saya ya, seperti surat izin berlayar untuk kapal ro-ro penyeberangan ada di Dirjen Perhubungan Darat. Saya akan serukan selalu begitu karena ini keselamatan transportasi kita yang dipertaruhkan sebetulnya dengan penempatan the right man on the right place, dan perlu teman-teman dari latar belakang pelayaran yang duduk di sana. Saya rasa itu Pak kalau harapan kami. Terima kasih sekali Kapten Cahya Budi Haryanto, Magister Maritim dan MSI, Direktur Politeknik Bumi Akpelni Semarang. Sudah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan tadi mencerminkan bahwa PTS ini memang layak mendapat penghargaan, dan mudah-mudahan terus berkarya dan mewarnai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara kita. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.